Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, yaitu tentang sejarah atau asal mula bacaan Sami Allahu liman hamidah ketika kita bangun dari ruku. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Di dalam sholat, dari satu posisi berpindah atau berganti ke posisi lain, seperti contoh kita berdiri lalu mau ruku, membaca Allahu Akbar, bangun dari ruku Allahu Akbar, lalu ketika mau sujud Allahu Akbar, begitu juga seterusnya. Bacaan Allahu Akbar tersebut itu dinamakan takbir intikal. Intikal artinya adalah berpindah. Jadi semuanya gerakan tersebut dinamakan takbir intikal, kecuali pada dua tempat, yaitu takbiratul ihram, takbir yang ada di pertama ketika kita memulai awal sholat, yang kedua ketika kita bangun dari ruku. Nah, itu kita membaca Sami Allahu liman hamidah, dan ini yang akan saya bahas. Dahulu dalam sholat, ketika kita bangun dari ruku membaca Allahu Akbar, tetapi diganti dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ini karena barokahnya Sayyidina Abu Bakar. Ceritanya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah sama sekali ketinggalan sholat dengan Rasulullah. Di sana ada lafaz qotun, sama sekali tidak pernah ketinggalan sholat dengan Rasulullah. Pada suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar mau sholat asar, Sayyidina Abu Bakar sudah bergegas, dan Sayyidina Abu Bakar menyangka bahwa dirinya tidak akan bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah atau ketinggalan sholat dengan Rasulullah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar terus bergegas. Setelah masuk masjid, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah bertakbir untuk melakukan ruku. Di sanalah Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba membaca Alhamdulillah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar bersyukur ternyata dirinya masih bisa sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Dalam posisi ruku, Rasulullah tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, menyuruh Rasulullah agar supaya membaca Sami Allahu liman hamidah. Seketika itulah ketika Rasulullah bangun membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan sekali lagi itu karena barokahnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu saya teringat juga seorang teman pernah bertanya seperti ini, bukankah peristiwa itu dialami oleh Sayyidina Ali sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Usfuriyah? Nah, jadi seperti ini. Di dalam kitab Usfuriyah di sana dijelaskan bahwa Sayyidina Ali ketika mau hendak sholat subuh, tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki tua yang jalannya sangat lambat sekali, dan Sayyidina Ali pun tidak mendahulinya. Jadi Sayyidina Ali ikut berjalan pelan ataupun lambat di belakang orang tua tersebut. Sampai di depan masjid, Sayyidina Ali menduga bahwasanya ketika sampai di depan pintu masjid, orang tua laki-laki tersebut akan masuk masjid. Tapi ternyata tidak. Dan Sayyidina Ali pun akhirnya tahu bahwa laki-laki tua tersebut adalah orang Nasrani. Lalu kemudian Sayyidina Ali pun masuk ke dalam masjid dan melihat Rasulullah posisinya lagi ruku.
Dan Sayyidina Ali pun memulai sholat, lalu sholat di belakang Rasulullah. Setelah selesai sholat, Sayyidina Ali pun menemui Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa rukuk engkau tadi begitu lama sekali?" Rasulullah pun menjawab, "Iya Sayyidina Ali, ketika saya posisi rukuk, saya membaca Subhana Rabbiyal Azimi dan saya mau bangun dari rukuk, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menaruh sayapnya di atas punggung saya, sehingga saya pun tidak bisa langsung bangun dari rukuk." Lalu kemudian para sahabat bertanya, faqalu, di sana pakai lafaz faqalu berarti bukan hanya ada Rasulullah dan Sayyidina Ali, tapi ada para sahabat lainnya. Para sahabat ini bertanya, kenapa hal tersebut dilakukan oleh malaikat Jibril? Rasulullah pun menjawab, "Ma sa'altuhu an zalik." Waduh, saya gak tanya tentang hal tersebut. Seketika itu pun malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah dialami Sayyidina Ali, seperti cerita awal saya tadi. Lalu Rasulullah bersabda, "Ini masih belum mengagumkan, masih belum keren," kata Rasulullah. "Ada yang lebih keren, yaitu Allah menyuruh malaikat Mikail agar supaya sayapnya menahan matahari agar supaya agak lambat terbitnya." Itu dilakukan karena Sayyidina Ali menghormati orang tua tersebut. Nah, kesimpulannya, bacaan Allahu Akbar ketika bangun ruku itu diganti Sami Allahu liman hamidah, itu terjadi karena barokahnya Sayyidina Abu Bakar. Untuk mengenai Sayyidina Ali, peristiwa hal tersebut itu hanya kebetulan mirip dengan apa yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Karena di kitab Usfuriyah, apa yang dialami Sayyidina Ali, di sana tidak ada indikator-indikator penyebab berubahnya bacaan Allahu Akbar diganti dengan Sami Allahu liman hamidah. Di sana tidak dijelaskan sama sekali. Maka saya menduga ini cuman peristiwanya sama dengan apa yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Lebih yakinnya akan saya tampilkan teks ibaratnya, silahkan. Baiklah saudara-saudara, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Apabila kata-kata saya kurang bisa dipahami, saudara-saudara bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.